Selamat siang, Karolin. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, puji Tuhan kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Puji Tuhan, saya juga baik. Kamu sudah makan? Iya Pak, tentu saja sudah. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Ya, Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja. Tolong ceritakan tentang diri kamu. perkenalkan nama saya Caroline Devita. Saya lulusan S1 dari uh, jurusan DKV New Media Business University. Sebelumnya saya pernah bekerja uh, dengan membuat konten bersama teman saya yang seorang YouTuber untuk channel YouTube-nya. Kemudian saya juga pernah magang di perusahaan kosmetik by Lizzy Bara atau BLP, di mana saya membuat konten untuk channel Instagram mereka. Menurut saya adalah orang yang pekerja keras, tepat waktu, dan saya adalah pendengar yang baik. Baik, terima kasih, Karolin. Kalau begitu, saya akan langsung bertanya ya. Menurut kamu, siapa itu konten kreator? Bagi saya, konten kreator adalah mereka orang yang mengumpulkan ide, data, dan konsep untuk menghasilkan sebuah konten yang berkualitas untuk tujuan edukasi, promosi, atau hiburan. Bagi saya seorang content creator bukan hanya sekedar mendesain atau mengedit video, tapi mereka juga berperan dalam memikirkan bagaimana harus menghasilkan konten yang tepat untuk ditonton oleh banyak orang. Oke, jadi kamu akan melamar sebagai konten kreator di perusahaan kami, yang mana ada di bidang musik dan hiburan. Apa saja keahlian yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator di perusahaan musik dan hiburan? Sebagai konten kreator yang bekerja di industri musik dan hiburan, saya rasa penting untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh para penggemar musik. Dengan begitu, saya bisa membuat konten yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lalu, menurut saya caranya adalah dengan mengobservasi berbagai platform SM entertainment seperti sosial media, di mana terdapat banyak komen para penggemar, dan saya bisa tahu apa yang perlu saya perbaiki atau apa yang perlu saya tambah dalam konten saya selanjutnya. Sebagai konten kreator, saya rasa juga penting untuk mengetahui apa yang ada di sekitar kita atau apa yang sedang menjadi tren di sekitar kita. Oke, baik. Lalu, bagaimana dengan cara kerja kamu? Ketika saya bekerja sebagai konten kreator untuk teman saya yang seorang YouTuber, saya biasanya lebih senang mendengarkan tentang konsep atau ide apa yang ia miliki dan konten apa yang ia ingin buat. Setelah ia mengungkapkan ide dan pikirannya, saya baru bisa memberikan saran dan ide saya untuk konten yang ia inginkan. Saya juga adalah orang yang teratur, saya lebih senang mengerjakan pekerjaan saya satu persatu, kemudian saya juga tahu kapan saya harus beristirahat dan kapan saya harus bekerja, karena bagi saya kesehatan juga penting. Dengan begitu, saya bisa bekerja dengan maksimal. Oke, baik. Lalu, bagaimana cara kamu meyakini orang lain terhadap keputusan yang kamu buat? Saya meyakini orang dengan menjelaskan secara detail dan menjelaskan gambaran besar mengapa ide yang saya keluarkan dapat memberikan outcome yang baik atau memberikan feedback yang baik dari orang-orang. Saya yakin bahwa pengalaman-pengalaman saya di pekerjaan saya sebelumnya membuat saya dapat meyakini orang bahwa pekerjaan saya yang saya lakukan dapat memberikan hasil yang bagus untuk perusahaan. Oke, baik. Lalu, apakah kamu pernah melakukan kesalahan? Dan bagaimana cara kamu menyikapi kesalahan tersebut? Ketika saya bekerja di BLP atau by Lizzy Para, saya pernah membuat kesalahan ketika membuat konten untuk beberapa produk karena pada saat itu saya membuat konten dan konsep yang berbeda-beda untuk setiap produk. Dan saya mengalami kesalahan dengan tertukarnya salah satu konsep dengan salah satu produk. Kemudian setelah itu saya menyadari bahwa kekurangan dan kesalahan saya adalah kurangnya komunikasi saya dengan atasan saya. Karena itu, setelah itu saya memperbaikinya dengan berkomunikasi lebih baik terhadap atasan saya. Saya juga menyadari saya seharusnya lebih teliti dan saya seharusnya melakukan pekerjaan saya dengan teratur. Dengan begitu, saya tidak melakukan kesalahan lagi.
Saya juga meminta feedback dari rekan-rekan kerja saya ataupun teman-teman saya yang melihat hasil kreasi saya. Oke, baik Karolin. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya saya akan memberitahukan hasilnya melalui email 1 minggu lagi ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang.